Nah, halo semuanya. Kembali lagi di sini dengan mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran dengan pembahasan kali ini yaitu lanjutan pembahasan sebelumnya yaitu prinsip belajar konsep oleh saya sendiri yaitu Madrid Setiawan dengan NIM 2011021009. Nah, adapun topik bahasan yang pertama yaitu jenis-jenis konsep, yang kedua pemilihan contoh dan non-contoh, yang ketiga prasyarat belajar konsep. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kita tahu apa itu konsep. Menurut Kaucak tahun 2004 dalam Thomson 2006 halaman 553, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia sekitarnya. Selain itu, Sujadi mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu. Nah, selain itu, secara umum konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, ataupun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Selanjutnya, Flavel tahun 1970 dalam Dahar menyebutkan konsep-konsep dapat berbeda dalam 7 dimensi. Yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Yang ketiga, dimensi keabstrakan, bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Yang keempat, inklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Yang kelima, generalitas atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Yang keenam, ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh suatu konsep. Dan yang ketujuh, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan jenis-jenis konsep menurut Fleming dan Levy 1981 yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, konsep konjungsi atau yang biasanya disebut dengan penghubung. Konjungsi merupakan kata yang tidak mempunyai arti, tapi konjungsi mempunyai fungsi untuk menunjukkan hubungan di antara suatu frase, kalimat, ataupun sebuah klausa. Nah, konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Contoh penggunaannya itu bisa dilihat di sini ada 2. Yang pertama, ayah menyuci motor dan adik menyiram tanaman. Nah, di sini konjungsinya itu dan. Lalu yang kedua, aku sedang bersantai di kamar ketika terdengar suara ledakan. Nah, di sana konjungsinya yaitu ketika. Lalu, konsep yang kedua. Konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Nah, sedangkan konsep abstrak tidak dapat segera diproses karena perlu beberapa penjelasan yang rinci maupun penjelasan struktur. Nah, contohnya di sini, contoh nyata yaitu bola. Bola ini dapat divisualisasikan dan bisa dilihat oleh orang dan dengan mudah diingatnya itu. Nah, selanjutnya ada konsep abstrak. Di sini kita melihat sebuah lukisan yang ada mata, ada tangan, ada bulan. Nah, di sini konsep dari lukisan ini belum tentu dipahami dengan mudah oleh orang-orang. Lalu yang ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai. Nah, konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh, atau analogi. Nah, misalkan
dalam pembelajaran kita menjelaskan konsep terjadinya hujan. Nah, jika itu dijelaskan secara terus-menerus dengan kata-kata akan sulit dipahami oleh siswa. Nah, makanya guru bisa memberikan contoh gambar seperti ini, yaitu contoh proses terjadinya hujan dengan sebuah gambar, itu akan mudah dipahami oleh siswa dan lebih mudah diingat. Lalu yang keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Analisis ini akan menghasilkan mana contoh dari konsep dan mana contoh yang bukan dari konsep. Nah, misalkan siswa mempelajari konsep tentang singa. Singa adalah hewan yang hidup di darat yang merupakan hewan pemakan daging. Nah, yang menjadi non-kriteria dalam penjelasannya adalah singa itu bukan hewan yang memakan tumbuhan. Nah, seperti itu contohnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pemilihan contoh dan non-contoh, yang di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Contoh dan non-contoh merupakan dua hal penting karena menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Jika hanya menyajikan contoh dan tidak menyajikan non-contoh, maka konsep yang dipahami akan terlalu luas. Misalnya ketika mengatakan hewan-hewan pemakan daging. Nah, di darat ini ada beberapa hewan yang pemakan daging. Contohnya singa dan macan. Nah, konsep ini bisa terlalu luas jika kita hanya mengatakan hewan-hewan di darat itu yang memakan daging. Maka kita perlu juga menyajikan hewan di darat yang memakan tumbuh-tumbuhan, misalnya kambing. Lalu yang kedua, gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Memperbanyak contoh konsep memiliki efek tidak hanya menunjukkan sejauh mana konsep tersebut, tetapi juga memperjelas definisi konsep. Misalkan ketika menjelaskan hewan yang ada di laut. Nah, ketika menjelaskan hewan ada di laut, ketika kita membicarakan ikan itu sudah terlalu familiar dan semua orang juga tahu ikan itu hidup di laut. Nah, bisa dengan menambahkan hewan-hewan lainnya, misalkan gurita, bintang laut, kepiting, dan kuda laut. Dan ini semua adalah hewan-hewan yang hidup di laut selain ikan. Lalu yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Nah, sajikan banyak karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Namun sebaliknya, sajikan sedikit atribut dari non-contoh. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Contohnya seperti ini. Nah, objek dalam lingkaran adalah segitiga, yaitu yang merupakan contoh, dan objek di luar merupakan bukan segitiga, yaitu bukan termasuk dari contoh tersebut, yaitu yang dapat diartikan sebagai non-contoh. Lalu, prinsip yang ketiga yaitu prasyarat belajar konsep yang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Gagne dan Briggs dalam Fleming dan Levy 1981 menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi prasyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang rumit. Lalu yang kedua, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar bisa benar dan bisa dianggap salah.
Apabila pembelajar sudah dianggap paham, uji dengan cara menyuruh mencari contoh dan non-contoh lainnya dari konsep yang ia pelajari. Nah, sekian saja materi pembelajaran mengenai prinsip belajar konsep pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.